Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khassana bi khairi kitabin anzal wa akramana bi khairin nabiyyin arsal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addar risalah wa ballaghal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadar rahman usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kaum muslimin, ikhwatul iman wal Islam. Baru beberapa hari kita memasuki tahun baru Hijrah. Tahun 1443. Dan kita meninggalkan tahun 1442. Pergantian tahun adalah suatu hal yang fitrah dalam kehidupan manusia. Ada yang kita lepaskan, ada yang kita sambut. Ada yang kita terima baru, dan ada yang pergi. Tahun yang berganti, bahkan hari yang berganti, jam yang berganti, detik waktu yang berganti, ini semuanya menjadi catatan-catatan dalam kehidupan kita manusia. Semuanya akan ditulis. Semua yang terlewati itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan ini akan berakhir? Akan berakhir ketika ajal kita pun berakhir. Tidak akan ada lagi yang ditulis setelah kita berakhir. Hadirin yang dirahmati Allah. Dengan pergantian tahun, dengan masuki tahun baru, kita berada di antara sikap seharusnya. Sikap yang pertama adalah sikap melakukan evaluasi, melakukan muhasabah dengan apa yang sudah berlalu. Dari waktu tahun yang telah berlalu, apa yang sudah kita lakukan? Berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan? Berapa banyak keburukan juga yang telah kita lakukan? Apa kebaikan yang telah ada dalam diri kita? Dan apa keburukan juga yang ada dalam diri kita yang belum mampu kita hilangkan? Seberapa besar keuntungan yang kita dapat? Dan seberapa kerugian juga yang kita dapat selama tahun yang lalu. Mungkin seorang pedagang yang bijak, yang sukses, setiap akhir tahun dia akan membuat evaluasi, membuat kalkulasi, hitungan akuntansi. Menghitung berapa keuntungan dari perdagangan yang ia lakukan, berapa kerugian yang ia dapatkan. Ini berkait dengan kehidupan dunia. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang telah berlalu 1 tahun? Itu sikap yang pertama, sikap seorang mukmin yang bijak. Sikap yang kedua adalah dengan memasuki tahun baru Hijrah 1443. Sudah seyogyanya kita, orang yang beriman, orang Islam, melakukan perenungan, melakukan kajian, tadabbur dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya berkaitan dengan hijrah.
Hijrah adalah sesuatu yang luar biasa dalam sejarah umat Islam. Bahkan tahun baru Islam dimulai dari hijrah, bukan dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan dimulai dari kenabian Nabi Muhammad SAW, bukan dengan Isra Mi'raj, bukan dengan kewafatan Rasulullah SAW, bukan. Allah telah memberikan ilham kepada Umar bin Khattab, sahabat waktu itu, untuk menjadikan hijrah Rasulullah sebagai awal dari peradaban Islam dan awal dari tahun Islam. Walaupun sebenarnya Umar juga tahu, sahabat tahu bahwa hijrah Rasulullah SAW tidak terjadi pada bulan Muharram. Hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Tapi Umar dan para sahabat awal tahun, sebagaimana tahun itu ada, yaitu dimulai dari bulan Muharram. Hadirin yang dirahmati Allah. Hijrah adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan umat. Hijrah Rasulullah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun para nabi dan rasul-rasul kebanyakan juga melakukan hijrah. Tapi hijrah para nabi tidak sama dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Kita tidak membedakan antara rasul dengan rasul yang lain. Karena la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak membedakan, tapi yang membedakan Allah itu sendiri. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga melakukan hijrah. Tetapi hijrahnya Nabi Ibrahim dikatakan dalam Al-Quran. Fa'amana lahu wa qala inni muhajirun ilahi. Nabi Lut membenarkan kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim berkata, inni muhajirun ila rabbi. Aku akan hijrah ke tempat yang diberikan petunjuk oleh Tuhanku. Dalam ayat lain Allah mengatakan, Nabi Ibrahim berkata, wa inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Aku akan pergi ke tempat yang dimana Allah memberikan petunjuk kepadaku. Nabiullah Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan keluar dari satu negeri, masuk ke negeri yang lain, masuk ke negeri yang lain, dan keluar dari satu negeri, masuk ke negeri yang lain. Dan terakhir beliau memasuki kota. Dan inilah kota terakhir tempat Nabiullah Ibrahim ada. Dan bahkan beliau wafat di Palestina, di satu kota yang kemudian menjadi nama beliau, yaitu kota Ibrahim Al-Khalil, atau disebut dengan Khalili, atau yang kemudian disebut dengan istilah Hebron. Disitulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam wafat. Nabi Musa juga melakukan hijrah. Diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam karena tidak sengaja membunuh orang Kipti yang berantem dengan Bani Israel, menzalimi Bani Israel, terbunuh di tangan Nabi Musa. Karena ketakutannya Nabi Musa berangkat ke Madian. Di Madian beliau menikah orang gadis. Beliau tinggal 10 tahun. Tapi tidak ada keterangan yang jelas yang mengatakan apa kerja Nabi Musa selama 10 tahun di Madian. Dan kemudian beliau kembali ke Mesir dan berjumpa dengan Fir'aun dan berdakwah dengan Fir'aun. Ini kisah di antara nabi-nabi yang melakukan hijrah. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Hijrah bukan karena ketakutan, bukan hijrah pelarian. Hijrah Rasulullah SAW merupakan jalan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membangun sebuah masyarakat yang baru, masyarakat yang berperadaban, membangun umat yang baru, umat yang hebat, bahkan membangun sebuah negara yang baru, negara yang dibangun di atas landasan Rabbaniyah, ketuhanan, negara yang dibangun di atas landasan insaniyah, kemanusiaan, yang dibangun di atas landasan akhlak, bahkan bersifat universal. Negara yang tidak dilihat dari ikatan darah. Negara yang tidak dibangun di atas dasar suku dan bangsa. Tapi sebuah negara Islam yang berlandaskan kepada iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Rasulullah berhasil membangun negara itu. Rasulullah berhasil membangun masyarakat itu. Rasulullah juga berhasil membangun umat. Bahkan umat yang dibangun oleh Rasulullah adalah umat terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Nah, keberhasilan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah tidak terlepas dari fase Mekah.
Sebuah kedustaan yang pernah dilemparkan oleh seorang penulis yang berasal dari Kuwait, yang mengatakan bahwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ini karena kegagalan Rasulullah di Mekah. Karena tidak mampu mencapai apa yang beliau harapkan di Mekah, maka Rasulullah pindah ke Madinah. Ke Taif tidak berhasil, ke Habasyah tidak memungkinkan, maka Madinah yang paling tepat. Kegagalan sebelumnya, maka Madinah yang dipilih. Ternyata ini adalah kajian, perkataan, pendapat yang tidak dilandaskan kepada kajian sejarah yang benar. Kita tahu benar bahwa 13 tahun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Mekah bukan fase yang sia-sia, sebuah taksis persiapan yang sangat matang kepada orang-orang yang akan memikul tanggung jawab di kemudian hari. Beliau mempersiapkan generasi pertama, yang generasi ini yang disebut oleh Syekh Muhammad Munir Ghadban di dalam kitabnya Al-Manhaj Al-Haraki Lisirah Nabawiyah, disebut dengan kaidah sulbah. Generasi awal, pondasi yang paling kokoh. Ini yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pondasi itu tidak tebal, pondasi itu tidak panjang, pondasi itu tidak lama, tapi sangat kuat. Pondasi sebuah bangunan itu cuma 2-3 meter saja tingginya. Tapi di atas 2-3 meter itu kemudian dibangun bangunan yang bahkan mencapai 50 tingkat. Pondasi itu sangat penting. Mekah itu sangat penting. Saking pentingnya pondasi, seorang penyair Arab mengatakan, khafal asasu 'anil uyuni tawadu'an min ba'di ma rafa'al bina'u musyayyadan. Apa kata penyair? Memang pondasi itu tidak pernah terlihat oleh mata. Akan tetapi pondasi itu mampu menahan bangunan yang tinggi menjulang. Mungkin Mekah kelihatan gagal bagi Rasulullah, tapi di sana keberhasilan menunjukkan langkah-langkah seterusnya. Kita tahu hadirin yang dirahmati Allah, di fase Mekah, di rumah Rasulullah mendidik para sahabat, mempersiapkan mereka, membacakan Al-Quran kepada mereka. Bahkan diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Muzammil, Allah membacakan kepada generasi yang pertama, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid. Thaqila. Diceritakan proses tarbiyah yang dilakukan Rasulullah di fase Mekah. Yang pertama adalah qumil laila illa qalila. Mereka dipersiapkan dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan bangun malam. Bahkan dibacakan kepada mereka Al-Quran. Al-Quran menjadi hidup daripada para sahabat generasi awal. Maka kemudiannya, kenapa ini dilakukan? Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Kami akan berikan kepada kalian qaulan thaqila, perkataan yang berat. Kalian akan menghadapi fitnah yang berat. Kalian akan melihat tekanan yang luar biasa. Tapi generasi sahabat yang telah dipersiapkan dengan qiyamul lail, yang telah dipersiapkan dengan Al-Quran yang luar biasa selama 13 tahun. Maka kemudiannya para sahabat ini berhasil dan berhasil menyukseskan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fase yang tidak sia-sia, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, sesampai di Madinah, Rasulullah SAW menemukan kelompok Yahudi di Madinah. Pada bangsa Romawi yang begitu dahsyat membenci orang-orang Yahudi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qata'nahum fil ardi umama. Kami pecah belahkan mereka, kami pisahkan mereka akibat kedegilan mereka, akibat keras kepalanya mereka. Mereka dipisahkan oleh Allah ke berbagai penduduknya dan terusir dengan gerakan anti-Semit yang mereka laungkan.
Dan ternyata ada di antara yang kita kenal dengan kabilah Bani Nuqa. Kita kenal dengan kabilah Bani Nadir dan Bani Quraidah. 3 kabilah ini yang oleh Rasulullah SAW diajak untuk membuat kesepakatan bersama, membuat perjanjian bersama, perjanjian yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah, yang kemudian oleh ahli sejarah mengatakan bahwa Piagam Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW ini adalah asas perlembagaan, ini asas sebuah negara yang kemudiannya di sana mengatur tentang hubungan, tentang hak penduduk-penduduk Madinah. Dan ini kemudiannya kita bisa melihat penduduk Madinah yang dibangun oleh Rasulullah, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum Allah tidak pernah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam fase Mekah. Di fase Mekah Allah mengatakan ya ayyuhan nas, ya ahlul kitab. Tapi di Madinah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah masyarakat yang berlandaskan iman dan ketauhidan. Hadirin yang dirahmati Allah. Kita juga tahu bahwa di dalam sejarah bagaimana orang-orang Yahudi itu sudah terkenal dengan suka memungkiri dari kesepakatan-kesepakatan. Kita juga temukan di dalam Al-Quran, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Allah sudah mengingatkan kepada Rasulullah dan juga kaum muslimin. Yang orang Yahudi mereka tidak suka, yang mereka tidak inginkan, yang dibawa pelajaran yang dibawa tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Istakbartum, kamu menyombongkan diri, wahai orang-orang Yahudi kepada Rasul itu. Fafariqan kadzdzabtum, sebagian itu kalian dustakan, kalian tidak mau menerima dakwahnya. Perjanjian mereka janji. Islam. 3 Yahudi juga mengikuti datuk moyang mereka. Ternyata sekian detail Bani Quraidah yang kemudian mengaitkan mencari kekuatan di luar kota Madinah. Rasulullah di Mekah membuat terjadinya perang Khaybar. Terjadinya perang Khaybar yang kemudiannya mengharuskan Yahudi meninggalkan kota Madinah. Yahudi, dan sampai hari ini ternyata Yahudi tetap bersikap yang sama, tidak pernah serius dengan umat Islam. Apa yang terjadi dengan kota Palestina? Berapa banyak perjanjian yang sudah terjadi? Kita tahu perjanjian perdamaian Camp David, kita tahu perjanjian Oslo, kita tahu tentang perjanjian antara Mesir Israel, kita tahu berbagai perjanjian-perjanjian, mana ujungnya? Semuanya bagi orang Yahudi terhadap umat Islam tidak lebih hanya meyakini bahwa nantinya akan berhasil perjanjian antara Yahudi
Ada yang bisa diberikan oleh orang Yahudi kecuali fata morgana kepada kita. Morgana kali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta ja'ahum lam yajiduhu syai'a. Yang orang-orang kehausan dianggap air, ternyata ketika didatangi apa? Perjanjian demi perjanjian tidak akan melahirkan kemerdekaan Palestina. Hijrah telah menyiapkan kepada kita suatu ilmu, yaitu bahwa perlunya persiapan generasi yang baik yang kemudian akan memerdekakan Palestina. Generasi yang baik yang kemudian mampu mengangkat nama Islam. Generasi yang baik yang terus akan melakukan dakwah Islam. Maka ini yang tidak boleh dilupakan. Hijrah memang sangat ditakuti. Ditakuti oleh orang-orang yang mengetahui sejarahnya. Tetapi bagi umat Islam, sejarah tidak boleh. Generasi muda tentang bagaimana sejarah hijrah ini terjadi dan apa strategi Rasulullah, apa bagaimana sistem strategi ilmiah yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana sistem agensi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi ruang kajian-kajian para intelektual yang kemudian disampaikan kepada generasi-generasi ke depan. Semoga hadirin yang dirahmati Allah, dengan hijrah tahun baru 1443 hijrah yang kita sudah masuki 4 hari. Dan kedepannya akan panjang cerita kita. Maka ini menjadi sebuah persiapan. Apa yang akan apa strategi kita? Apa kebaikan yang akan kita tanam di tahun ini? Semoga nanti di akhir tahun, seandainya Allah memberikan umur panjang, kita dapat melakukan muhasabah, dan yang kita renungi perjalanan yang sudah kita lalui. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.